Fatwa MUI menyatakan merokok itu haram untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sedangkan untuk selain mereka hukumnya makruh. Oke, video selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Anon MII, kembali bersama saya Arumai Shiriki, milenial MII yang baru kalian kenal di acara Shimeji, acara di kanal YouTube MII FIBAUI yang membahas apapun itu, mulai dari sains sampai fenomena sosial, dan akan kita bahas dari sudut pandang Islam. Tunggu dulu, Kali ini kita akan membahas tembakau dan rokok, sebuah duo yang menghasilkan kanker lebih banyak daripada gabungan antara K-popers dan para wibu. Tapi tunggu dulu Ricky, apakah kau punya kompetensi untuk membahas tentang tembakau dan rokok? Jawabannya, selain aku sedang berkuliah di jurusan kimia, aku juga punya sertifikat partisipasi dalam seminar yang diadakan oleh Rapimnas ISMKMI dan APHSS yang berjudul The Roles of Health Policy to Tackle the Global Health Challenge, Case Tobacco and Alcohol, di Balai Sidang Kampus UI Depok pada tanggal 3 Juli 2018 kemarin. Kenapa? Itu bukan urusanmu, dan kini jelas segala argumen yang bukannya menyasar argumen video ini tapi malah diri saya hanyalah tai angin yang kalau kau tidak tahu istilahnya tersebut, silakan cari dan Oke, siapkan cemilan terbaik kalian karena saya akan menjelaskan topik ini dari sudut pandang kesehatan, sosial budaya, ekonomi, perindustrian, dan tentu saja Islam. Sekarang ayo kita mulai. Rokok, seperti yang kita hafalkan sewaktu kecil, yang saya yakin kalian melakukannya juga, dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tentu ada banyak bahaya lainnya yang akan sangat panjang jika disebutkan satu persatu. Selain berbahaya untuk pengguna, rokok juga memengaruhi orang lain sebagai perokok pasif. Perokok pasif ada dua macam. Pihak kedua yang terpapar oleh kombinasi antara asap yang dihasilkan perokok aktif dan rokok itu sendiri, serta pihak ketiga yang terpapar oleh komponen asap rokok yang telah mengendap di permukaan bedah ataupun mengalami gabungan dan reaksi lain di udara setelah rokok padam. Pada dasarnya, rokok itu seperti protagonis utama di anime Harem We Never Learn, dan perokok aktif adalah heroin utamanya. Itu benar kalian semua, tagar rokok X rokok aktif BSOTP, tetapi sensi tetap best girl, tidak ada penyangkalan di situ. Lihat, ketika kalian mencoba mencari pembenaran bahwa ada manfaat tersembunyi dari rokok, terutama nikotin, saya tidak akan menyangkal kalau memang ada penelitian legit akan hal itu. Tetapi dari penelitian itu juga bisa dibandingkan kalau kerugian yang dihasilkan melampaui manfaat yang berhasil ditemukan. Lalu kebanyakan sisanya adalah penelitian-penelitian yang dibiayai oleh perusahaan-perusahaan rokok yang tentu saja sudah menjadi kontroversi dari awal, dan hasil yang dibawakan sangat mungkin diatur sedemikian rupa oleh para peneliti tersebut. Kalau itu belum cukup meyakinkanmu, coba lihat ini. Today in Indonesia, there are doctors who still dispute the notion that smoking is so harmful and addictive, as we found at this medical conference. Are the three of you really saying that the global scientific community is wrong on this, and are you being paid by the tobacco companies to make that argument? We are not supported by tobacco companies. In fact, this scientist, Dr. Sutiman Sumitro, who works for a state-run university, is convinced that cigarettes can actually be healthy. He calls them divine cigarettes. They're specially modified with nanotechnology. As part of his research, he treats people with real disorders, covering them with allegedly healing smoke. Aduh ya Allah, coba lihat dari itu badan. Aku berani bertaruh melihat proses pengobatan alternatif itu hanya sedikit lebih menjijikan daripada melihat iklan Smartfriend Arta Halilintar. Sekarang ayo coba kita lihat saat Dr. Sutiman diwawancarai. Tobacco smoke we know causes cancer. Why would you cover a child in tobacco smoke to treat anything? Yeah, no, it is different, yeah. His smoke is different, he insists. But we showed your materials to two experts, one of whom called your theory scary, and another called it garbage. So how can you really defend what you're doing here? We try to understand the smoke with the different angle, yeah. His answers made very little sense, as with almost everything having to do with cigarettes in this country. Saat metode ini dilihat oleh dua orang ahli, satu menyebutnya sangat mengerikan, dan satu lagi menyebutnya sampah. Itu terdengar seperti ulasan kritikus dan penonton untuk film Gila Lundro di IMDb. Dan aku setuju dengan wartawan itu kalau pembelaan Dr. Sutiman sama sekali tidak jelas. Sekarang ayo kita lihat statistik rokok di Indonesia. Indonesia sekarang ini telah menjadi negara dengan perokok terbanyak ketiga di dunia menurut WHO setelah Rusia dan Cina. 66% pria dan 6,7% wanita di Indonesia merokok pada tahun 2013.
itu 36,3% dari populasi, dan itu baru untuk penduduk usia 15 tahun ke atas. Kau ingat Aldi Rizal kan? Ketika dia berusia 2 tahun, dia menjadi viral karena merokok hingga 40 batang sehari, hingga media berita dari seluruh dunia berlomba untuk memberitakan. Dalam skala itu, kau bisa bayangkan betapa anehnya Indonesia di mata dunia dalam hal rokok. Berikut video untuk menyegarkan ingatanmu. 17 million people have logged on to watch this video of the so-called smoking baby, a 2-year-old chain smoker. What the millions who saw this video probably didn't know is that this child is actually the tip of the iceberg of an astonishing youth smoking epidemic in his home country of Indonesia. Are you Aldi? Hi. I went there last year where I met the smoking baby whose real name is Aldi. These are some sweet glasses you got here. I like that. Itu sangat mengherankan. Walau saya harus akui dia punya fashion sense yang lebih bagus daripada sebagian anak UI termasuk saya. Untungnya Aldi telah berhasil lepas dari rokok dengan bantuan Kak Seto Mulyadi dan sekarang menjalani kehidupan sekolahnya dengan normal. Namun, itu baru ujung dari bongkahan es yang lebih besar. Rokok telah menjadi sangat umum di Indonesia hingga kalian benar-benar bisa melihatnya di mana saja, dari perkotaan hingga pedesaan, dan tidak jarang juga terdapat perokok anak-anak dan balita yang bahkan orang tua di sekitarnya tidak ada yang melarang. Nah, ini bisa terjadi karena sangat sedikitnya larangan yang diberlakukan pemerintah, dan kalian tahu saya sungguh-sungguh. This really brings home the point. This is the entrance to a school, and come with me. Just a few steps away from the entrance, there is this kiosk that is sponsored by Marlboro Lights. And at this kiosk, a student can come and buy an individual cigarette. They're only a dime a piece, and they even have a lighter on a string. Ya iyalah pemantik yang digantung di tali. Pedagang tidak bertanggung jawab macam apa yang berjualan rokok di depan sekolah yang akan membiarkan para bocah untuk membawa pematik api. Itu bahayalah, coba pikir deh. Salah satu pengaruh terbesar para pemuda merokok adalah karena pengaruh dari iklan di TV. Walau tidak menunjukkan rokok secara eksplisit, mereka memiliki gaya iklan yang kreatif mulai dari humor sampai serius yang membuatnya menarik di mata anak muda. Marlboro adalah sebuah merek rokok yang terkenal dengan karakternya yang ikonik, Marlboro Man, dan terlihat dia berhasil menarik anak muda di Indonesia untuk merokok. Yes, but it is perfectly legal here for anybody of any age to buy cigarettes. They cost $1 a pack, and there's almost no tobacco regulation. It's as if Indonesia is in an insane time warp, like America in the 1950s when cigarette ads were everywhere, even on the anchor desk on the network news. Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country. Back then, perhaps the most iconic face of big tobacco was the Marlboro Man. Philip Morris, maker of Marlboro, stopped using him in America more than a decade ago. But the Marlboro Man has been riding free here in Indonesia. And I think the guy's so cute. You think the Marlboro Man is cute? Oh yeah. Don't you think? Ingat-ingat dia ladies, karena dia telah mengklaim Marlboro Man sebagai husbandonya dan kalian bisa menyatakan perang terhadap cewek itu sekarang. Lihat, kalian mungkin tidak tahu kalau ada kanal YouTube yang kontennya khusus iklan rokok, tapi saya juga berpikir, ya kenapa tidak, selalu ada sesuatu di internet. Berikut salah satu iklan rokok dengan nada inspiratif. Hari ini adalah hasil dari langkah-langkah yang pernah kita lalui. Langkah yang ringan, langkah yang berat. Langkah mundur. Langkah berderap. Langkah sendiri. Langkah yang gak melangkah. Langkah yang searah arus, berlawanan arus. Langkah penasaran, penuh dengan pencarian. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Iklan itu adalah omong kosong. Iya, saya paham soal pengandaian hidup yang terdiri atas langkahan. Tetapi, iklan itu hanya membuatmu berpikir apakah kau memiliki fetish kaki atau tidak. Banyak iklan rokok, demi memasarkan citra mereka,
akan menjadi pembawa pesan inspiratif dalam cara yang sungguh aneh dan tersirat. Seperti Eimalt yang bilang, nanti lo juga paham. Sebuah pesan yang hanya bisa dimengerti oleh psikiater dari rumah sakit jiwa terdekat. Tidak jarang ada beberapa iklan yang menyinggung soal tembakau adalah warisan budaya bangsa. Yang mungkin terdengar konyol jika kalian pertama kali mendengarnya, tetapi agar adil, ayo kita dengarkan penjelasan budayawan Chandra Malik mengenai asal-muasal tembakau di Indonesia. Bahwa Indonesia merupakan anak kandung Nusantara, benar, dan di Nusantara sudah memiliki tradisi merokok itu. Tadi kami di luar sempat membicarakan bahwa umur budaya merokok pun belum sampai 200-300 tahun. Di Indonesia? Ya, di Indonesia. Tapi saya ingat betul ketika Agus Salim tadi mengatakan kepada Pangeran Philips bahwa ini yang menyebabkan bangsa Paduka, bangsa Inggris datang 300 atau 400 tahun yang lalu ke Indonesia. Artinya kita memiliki budaya merokok itu sudah menjadi denyut nadi kehidupan kita dari mulai sebelum makan sampai sesudah makan. Kita pergi ke kamar mandi, kita bekerja, kita melakukan banyak hal itu dengan tanpa meninggalkan kebiasaan merokok. Ya, dia benar. Budaya merokok sudah sangat melekat di hati banyak orang Indonesia hingga akan sangat sulit untuk mengubah pola pikir masyarakat yang tumbuh lebih kuat dalam sisi spiritualnya dibandingkan sisi rasionalnya. Menyuruh masyarakat untuk meninggalkan tembakau itu seperti menyuruh kerabatmu di kampung untuk berhenti menonton Cinta Yang Hilang di RCTI. Walau benda itu jelas adalah sampah yang terbakar, mereka masih saja menontonnya karena logika mereka belum sampai. Sebenarnya pemerintah telah berusaha mengendalikan konsumsi tembakau sejak lama, namun langkahnya ini terlihat seperti langkah bayi jika dibandingkan dengan negara lain. Misalnya soal peringatan merokok di bungkus rokok. Baru setelah diberlakukan PP nomor 109 tahun 2012, diwajibkan adanya gambar peringatan dan batasan usia 18+ pada kemasan rokok. Sebuah langkah yang telah dilakukan oleh Kanada pada tahun 2001. Dan lihat, peringatan gambar adalah sesuatu yang bagus karena bisa menjangkau hingga masyarakat yang buta huruf dan dapat memberikan efek psikologis yang signifikan dalam berhenti merokok. Namun, di Indonesia tampaknya tidak terlihat adanya penurunan signifikan dalam konsumsi tembakau oleh anak di bawah umur. Mengingat banyak faktor yang membuat mereka tetap merokok seperti sifat pemberontak yang mungkin ada dalam diri mereka, keluarga yang seolah lepas tangan, serta lingkungan yang mendukung mereka untuk tetap merokok. Selain masalah kesehatan, tembakau sendiri menjadi sebuah masalah ekonomi baik berskala makro maupun mikro di Indonesia. Pada tahun 2015, penerimaan negara dalam bentuk cukai rokok bernilai 139.518,2 miliar rupiah. Dengan penerimaan total cukai negara mencapai 144.641,3 miliar rupiah. Itu sebesar 96,4% dari cukai total dan sekilas terlihat fantastis. Tetapi, riset yang dilakukan oleh Suwarta Kosen dan kawan-kawan pada tahun yang sama menunjukkan bahwa kerugian makroekonomi Indonesia akibat konsumsi rokok mencapai 596,61 triliun rupiah. Itu 4,28 kali lebih besar. Itu seperti kamu membeli laptop dengan berutang kepada temanmu, lalu kau harus membayar dia dengan sepeda motor. Lalu kalau dilihat dalam skala mikro, menurut data dari BPS, rokok menjadi urutan kedua pada belanja rumah tangga kelompok masyarakat miskin setelah beras, dengan di perkotaan sebesar 8,08% dan di pedesaan sebesar 7,68%. Nah, ini bukan berarti semua masyarakat miskin merokok. Tidak, tetapi jika suatu keluarga miskin memiliki pengeluaran untuk rokok, dan pengeluaran itu dialokasikan untuk komoditi makanan lain yang memiliki kilokalori, maka ada kemungkinan yang bagus keluarga tersebut dapat berada di atas garis kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rokok berperan bukan semerta-merta faktor tunggal dalam membuat masyarakat miskin tetap miskin. Sekarang, ayo kita melihat perindustrian tembakau di Indonesia. Perusahaan-perusahaan rokok yang mendominasi pasar rokok diantaranya adalah Sampurna yang dimiliki oleh Philip Morris International, Gudang Garam, Jarum, Bentol Group yang dimiliki oleh British American Tobacco, dan Nojorono Tobacco International. Menurut riset yang dilakukan oleh Profesor Hasbullah Tabrani yang mengepalai tim peneliti Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI tahun 2016 lalu, pada tahun 2013, sekitar 72% tembakau didapatkan dari impor luar negeri. Untuk sumber lokal, salah satu sumber utamanya berasal dari Kabupaten Temanggung. Nah, jika kau bukan orang Jawa, Temanggung adalah sebuah kabupaten yang jarang sekali kau pedulikan. Hingga tadinya kau tidak tahu kalau ini bukan Temanggung, ini baru Temanggung. Temanggung adalah salah satu daerah penghasil tembakau terbaik di Indonesia, yang biasanya akan diolah menjadi kretek, sebuah variasi rokok yang menggunakan campuran tembakau dan cengkeh sehingga memiliki rasa dan aroma yang unik.
Komoditas tembakau merupakan kebanggaan banyak petani di Temanggung hingga mereka memiliki ritual khusus untuk menanam tembakau agar hasilnya baik. Nah, ritual ini dilakukan oleh para petani dari dusun Lamuk Legong. Lalu, sistem yang bekerja di sini adalah petani tembakau menjual hasil panennya kepada tengkulak, lalu tengkulak akan menjualnya kepada grader atau penilai kualitas yang bekerja untuk pabrik rokok. Grader lah yang menentukan berapa harga tembakau yang akan dia beli berdasarkan kualitasnya, bukan petani itu sendiri. Karena juga ingin mendapat untung, tengkulak bisa saja menentukan harga beli dari petani lebih rendah daripada harga jual yang ditetapkan oleh grader sehingga dia mendapatkan untung. Sementara nasibnya petani antara mendapat untung atau rugi menjadi tidak jelas. Untuk catatan, ini didapat dari film dokumenter Rahasia Tembakau karya Gerilya Film Mahasiswa. Mereka mewawancarai beberapa petani tembakau di Temanggung dan ini yang mereka dapatkan. Tapi kan nek tembakau kan beda sama yang lainnya. Potongan timbangan itu kan lebih ngeri pokoknya nek tembakau. Pokoknya ketika kita bawa ke pembeli itu kan kita sudah pasrah mau dipotong jadi misalnya 50 kita ditimbang di rumah itu 50 kok nanti jadi 30 itu pun tetap kita ikut soalnya ya ini kunek tembakau kan rumit. Nek beda nek sayuran kan misalnya lombok kan berani timbang bayar di rumah itu loh. Misal ada pembeli datang ini lombok cabenya harganya 30 sudah ditimbang di situ bayaran langsung nggak ada. Ini nek tembakau kan nggak ada mas. Jadi bertani tembakau tuh kayak judi ya? Iya. Wah, pejudi paling berani belum. Petani. Iya. Iya. Saya tanya kepada jenengan. Kalau misalnya pedagang itu pasti uang pokok itu kembali. Tapi kalau petani tembakau kadang nggak kembali sama sekali. Jadi harus ambil resiko ya Pak? Ambil resiko. Resiko paling tinggi itu adalah petani tembakau. Itu sangat menyedihkan. Mereka mencurahkan hidup mereka untuk sebuah penghasilan yang bersifat layaknya mesin slot. Dan pernyataan mereka masuk akal mengingat sistem di mana mereka masih harus menjual hasil panen kepada tengkulak yang secara teknis bukan dari pemerintah maupun dari industri rokok, sehingga mereka sangat rentan mengalami kerugian. Tetapi menariknya, Agus Setiawan sebagai Wakil Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia memiliki pandangan lain. Pak Agus tadi Anda mengatakan akan menciptakan instabilitas ekonomi, keamanan, budaya. Bagaimana kondisi realnya itu kalau Anda melihat di lapangan? Ancaman-ancaman apa saja yang kemudian? Di desa saya hidup di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Penghasil nomor 2 tembakau terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur. Dan ini sudah goncangannya sudah luar biasa, jangan macam-macam ini. Kaitan masalah tembakau ini urusannya perut, tidak hanya sekedar kesehatan, tidak bisa. Rezim kesehatan dengan dalih rezim kesehatan akan membunuh petani tembakau, tidak bisa. Ini juga kita harga mati, itu apa? 10 harga mati, kita harga mati. Kalian bisa lihat adanya dua sisi yang bisa dibilang sama-sama valid, dan ini yang membuat pemerintah sulit untuk membuat kebijakan yang dimana satu sisi ingin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi di satu sisi juga harus mempertimbangkan dampak yang akan diterima oleh masyarakat yang sosial budaya dan ekonominya sudah bergantung pada komoditas tembakau. Dan ini bukan hanya memengaruhi orang dewasa, namun juga anak-anak yang menjadi pekerja di ladang tembakau. Lihat video ini dari Human Rights Watch. Indonesia is the 5th largest producer of tobacco in the world. More than 500,000 small, family-run farms produce nearly all of the country's tobacco. Driven by poverty, everyone in the family works. Kalau lagi musim tanam, saya biasanya menyiram, menggulung, mengantar makanan dan mencabut rumput. Thousands of Indonesian children, some as young as 8, are cultivating and harvesting tobacco, bought by some of the biggest tobacco companies in the world. Itu benar, dan mereka bukan hanya kehilangan masa kecil mereka sebagai anak-anak, mereka juga mengalami masalah kesehatan seperti keracunan karena nikotin dan pestisida yang tentu akan memengaruhi pertumbuhan mereka dan dapat memiliki efek buruk jangka panjang. Nicotine poisoning is an illness specific to tobacco farming. It happens when workers absorb nicotine through their skin.
The most common symptoms of acute nicotine poisoning are nausea, vomiting, headaches, and dizziness. The long-term impacts on children are unknown. Kalau pegang tembakau itu, kulit saya itu merekat dan gatal. Kadang kok kayak detak, belangan, muta, batuan. Kadang lagi kayak tabuk terus ngotak. Tapi kalau baunya tembakau itu ke hidung sampai ke jantung itu saya gak kuat, agak nafas itu kurang. Setelah itu di waktu tengah malam kalau agak keliru jam 2 malam saya muntah, tapi selalu muntah. Diberi ini gak masuk, air gak masuk. Setelah itu saya terpaksa dibawa ke rumah sakit, lalu saya menginap di rumah sakit selama 4 hari 4 malam. Dan itu sangat memprihatinkan. Lihat, selama kita masih terjebak dalam perdebatan ini, di mana masyarakat dan pemerintah masing-masing terbagi menjadi pro dan kontra akan rokok, akan sulit rasanya bagi Indonesia untuk menyusul 187 negara lainnya yang telah menandatangani Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC, sebuah perjanjian internasional tentang kesehatan masyarakat yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara anggota WHO untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok. FCTC diinisiasi oleh negara-negara berkembang seperti Amerika Latin, India, Thailand, dan Indonesia. Lalu ketika akhirnya FCTC disepakati pada 21 Mei 2003, Indonesia sebagai negara inisiator malah batal menandatanganinya. Konyol sekali. FCTC mengatur tentang pengendalian permintaan konsumsi rokok dan pengendalian pasokan rokok. Di dalamnya juga mengatur tentang paparan asap rokok orang lain, iklan promosi dan sponsor rokok, harga dan cukai rokok, kemasan dan pelabelan, kandungan produk tembakau, edukasi dan kesadaran publik, berhenti merokok, perdagangan ilegal rokok, hingga penjualan rokok pada anak di bawah umur. Bisa dilihat di sini, FCTC itu lebih cenderung pada pengendalian permintaan konsumsi rokok. Dan Koordinator Koalisi Pengendalian Tembakau, Ifral Qasim, mengatakan bahwa aksesi FCTC akan sejalan dengan perlindungan hak-hak para petani dan para pekerja di sektor industri tembakau, yang tentu adalah hal yang bagus. Masalahnya, pemerintah dinilai masih pro terhadap industri mengingat masih sukarnya untuk meratifikasi FCTC. Kita bisa lihat juga dari Kementerian Perindustrian yang secara tegas menolak ratifikasi FCTC, atau Kementerian Perdagangan yang memberikan lampu hijau bagi industri rokok melalui Perpres nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional. Dengar, setelah semua yang telah aku jelaskan mengenai tembakau dan rokok, sudah jelas bahwa barang ini menimbulkan banyak masalah dalam berbagai sektor dan kita masih saja belum bisa mengaplikasikan solusi yang sebenarnya telah dilakukan oleh banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, tembakau dan rokok sendiri masih dipermasalahkan hukumnya. Merokok sendiri tidak pernah disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini karena aktivitas merokok belum pernah dilakukan oleh selain orang Amerika asli pada waktu itu. Karenanya, hukum merokok termasuk hukum kontemporer yang ditentukan berdasarkan tafsir dari ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan oleh para ahli dan cendekiawan muslim. Saya hanya mahasiswa dengan akses internet, jadi untuk meyakinkan kalian tentang hukum tembakau dan rokok, saya akan serahkan kepada Ustadz Khalid Basalama untuk menjelaskannya. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba, begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang, "Tidak ada." "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal.
Semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik gitu kan. Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan. Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan. Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata Syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang Syekh. Kenapa kau larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan. Itu benar. Dan setelah semua yang aku jelaskan, itu menjadi masuk akal. Apakah aku perlu jelaskan lagi tentang fatwa haram merokok yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1602 di Maroko, salah satu negara Islam terbaik di Afrika? Atau berbagai ulama dari keempat mazhab utama yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta sekte Ibadi yang semuanya sepakat kalau merokok itu haram? Atau, jika kalian ingin merasa tertinggal, Malaysia bahkan sudah mengisukan fatwa haram merokok sejak 1996. Bayangkan itu! Di Indonesia, kita memiliki Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sebuah lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah, serta Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama yang keduanya adalah ormas keislaman independen non-pemerintah. Untuk fatwa yang mereka rilis terhadap rokok, masing-masing memiliki jawaban yang berbeda. MUI pada tahun 2009 memfatwakan bahwa merokok haram jika dilakukan di dekat dan untuk perempuan baik hamil maupun menyusui, serta anak-anak. Sedangkan selain itu, masih belum ditetapkan secara jelas antara haram atau makruh atau sebaiknya tidak dilakukan. Muhammadiyah pada tahun 2010 dengan tegas memfatwakan bahwa merokok itu haram setelah sebelumnya dianggap makruh. Sedangkan Nadlatul Ulama memiliki fatwa yang beragam, di mana hukum asalnya adalah mubah, jika berlebihan maka menjadi makruh, dan jika menyebabkan penyakit maka hukumnya haram. Keadaan ini dapat membuat masyarakat bingung, karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas dan kau diharuskan untuk memilih yang kau suka. Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama pada dasarnya memiliki pandangan dan metode yang berbeda, meskipun mazhabnya sama-sama Syafi'i, sehingga perbedaan mereka dapat dimaklumi. Tetapi, jarang sekali terjadi musyawarah fatwa MUI mengenai sesuatu yang menghasilkan mufakat ganda seperti ini. Jadi begitulah tembakau dan rokok di Indonesia, sebuah isu yang sangat kompleks dengan berbagai sudut pandang dan polemiknya. Memang, setiap negara memiliki ciri khas dan masalahnya masing-masing. Namun dalam hal ini, seharusnya Indonesia setidaknya berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dalam mengatasi masalah ini. Karena ini tidak hanya memengaruhi bangsa kita sekarang, tetapi juga generasi selanjutnya, dan setidaknya kita harus ambil bagian dalam menanggapi isu yang kompleks ini. Ya, jadi maaf jika video ini menjadi sangat panjang, tetapi memang banyak sekali yang ingin saya bahas, serta saya punya kegiatan akhir-akhir ini yang membuat video ini baru bisa diunggah sekarang. Bagikan pendapat kalian mengenai isu ini di komentar di bawah. Jangan lupa subscribe kanal ini dan sebarkan video ini agar semakin banyak yang peduli dengan isu ini. Saya juga telah berusaha keras membuat video ini selama sebulan jadi tolong ya. Saya Arumai Siriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.